Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Iwan dengan pembahasan mengenai substansi genetik. Sekarang sudah masuk ke bagian yang keempat, yaitu mengenai sintesis protein. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai substansi genetik sampai ke replikasi DNA. Baik, eh, dalam sintesis protein ini kita akan mempelajari bagaimana dari DNA itu akan menjadi protein. Ya, semoga kita semua bisa memahami materi ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahaminya. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Ya, mengapa harus ada sintesis protein? Dalam tubuh kita, dalam tubuh makhluk hidup, terdapat ribuan reaksi kimia. Reaksi-reaksi ini dikatalis oleh enzim tertentu. Nah, kita kan sudah tahu bahwasanya komponen utama penyusun enzim itu kan protein. Maka dibutuhkan protein di dalam tubuh. Nah, selain enzim, protein juga merupakan komponen yang menyusun hormon. Banyak sekali hormon dalam tubuh kita. Maka karena hormon itu adalah bahan bakunya protein, maka harus disintesis proteinnya yang sesuai dengan kebutuhan si hormon tersebut. Ya, protein juga menjadi zat pembangun tubuh makhluk hidup ya. Misalkan rambut kita keriting seperti ini atau hidung kita mancungnya segitu, itu disusun oleh zat pembangunnya yang terutama adalah protein. Nah, maka tidak bisa sembarangan protein ini dibentuknya, maka harus dibuat protein itu di dalam tubuh melalui proses sintesis protein. Jadi singkatnya, organisme memerlukan protein yang sesuai untuk keberlangsungan aktivitas hidupnya. Maka sel-sel organisme tersebut harus melakukan sintesis protein. Nah, yang menentukan protein apa yang harus diproduksi, kemudian kapan dan di sel apa diproduksinya, ini adalah DNA yang menentukannya. Hal ini karena di dalam DNA terdapat gen. Gen ini berperan sebagai kode genetik yang akan mengatur proses sintesis protein. Ya, seperti apa peristiwa sintesis protein tersebut? Mari kita lihat detailnya. Ya, sebelum ke detailnya, kita lihat gambaran umum sintesis protein. Ini ada sel eukariotik. Nah, di dalam sel eukariotik, ya sel tubuh kita contohnya ya, itu terjadi ya sintesis protein. Secara umum, proses sintesis protein itu terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi, ini, kemudian translasi. Transkripsi apa? Transkripsi itu merupakan proses pembentukan RNA duta, RNAD disingkatnya, atau bahasa asingnya messenger RNA, gitu ya, RNA, atau disingkat mRNA, dari DNA. Jadi dari DNA akan dibentuk RNA duta. Ya, ini berlangsungnya di dalam inti sel. Nah, proses tersebut disebut transkripsi. Transkripsi pada sel eukariotik berbeda dengan prokariotik. Di sel eukariotik ini ada pre-RNA duta dulu. Nanti diproses ya eh, akan menjadi RNA duta. Kalau di sel prokariotik langsung menjadi RNA duta. Setelah terbentuk, RNA duta ini akan keluar dari inti menuju ke ribosom. Nah, ribosom ini adalah pabrik pembuatan protein. Jadi di sini dibentuknya protein tersebut. Ya. Nah, proses pembentukan protein dari RNA duta ini disebutnya translasi. Ya. Translasi itu adalah proses penerjemahan, translate. Ya. Kode genetik, kodon yang ada pada RNA duta. Jadi di RNA duta ini ada kode-kode genetik disebutnya kodon yang ada pada RNA duta ya, menjadi asam amino. Nah, di asam amino itu kan akan menyusun protein karena asam amino itu adalah monomer penyusun protein. Protein itu adalah polimer dari asam amino. Seperti itu. Ini gambaran umumnya. Kemudian kita lihat bagaimana sih dari DNA menjadi protein. Secara ringkasnya begini. Perhatikan gambar. Secara ringkasnya dari DNA menjadi protein itu seperti ini. Ya. Rantai DNA yang panjang ini, kita sudah pelajari tentang DNA sebelumnya. Rantai DNA yang panjang ini mengandung gen pada lokus-lokus tertentu. Tidak semua bagian DNA itu merupakan gen. Tapi di lokus atau di lokasi-lokasi tertentu terdapat gen. Di sini saya contohkan ada 3 gen. Gen 1, gen 2, dan gen 3. Warna biru, warna kuning, warna hijau. Nah, si gen ini ya akan mengalami transkripsi.
akan mengalami transkripsi. Ini proses transkripsi, yaitu proses mencetak RNA duta, ini RNA-D disingkatnya, atau kita boleh menggunakan istilah mRNA, sama saja. Salah satu dari dua untai DNA akan menjadi cetakan atau template. Ya, ini misalkan yang ini yang atas akan menjadi cetakan untuk mencetak RNA duta. Jadi nanti seperti replikasi DNA. Ya. Jadi proses transkripsi ini mirip dengan proses pada replikasi DNA. Anda putar ulang memori tentang replikasi DNA. Jadi kalau ini cetakan, nah ini yang merah ini akan komplement dengan cetakannya. Namun yang dibentuk adalah RNA, bukan DNA. Kalau replikasi DNA yang dibentuk adalah DNA. Kalau ini RNA, maka tidak akan ditemukan basa timin di RNA. Lihat ini, tidak ada T. Diganti dengan U. Begitu T-nya. Selain itu, molekul gula pentosanya juga bukan deoksiribosa, tapi ribosa. Dan rantainya tunggal, tidak ganda semacam DNA ini. Ya. Nah, jika kita perhatikan, coba lihat ini. Susunan basa pada RNA duta ini, nih, susunan basanya, itu sama dengan rantai DNA komplementernya ini. Ini kan tadi yang atas ini cetakan. Berarti ini adalah DNA komplementernya. Yang komplement basanya itu dengan cetakan ini. Nah, coba lihat. Ya pantaslah. Ini pasti akan sama dengan ini. Kecuali T diganti dengan U. Coba lihat T jadi U. G sama. Nah, T di sini U tuh ya. G tetap C tetap. Nah, setiap T akan diganti dengan U. Jadi intinya kalau ingin tahu seperti apa RNA duta yang dicetaknya, lihat aja DNA komplementernya. Tinggal T-nya ganti dengan U begitu. Nanti ada penjelasan. Nah, RNA duta ini mengandung susunan 3 basa. Jadi triplet ya, berurutan. Misalkan ini UGG, UUU, GGC, UCA. Nah, ini disebutnya kodon. Ya, triplet basa yang berurutan seperti ini disebutnya kodon. Nah, si kodon ini nantinya akan diterjemahkan menjadi asam amino. Misalkan ya UGG ini, kodon UGG ini diterjemahkan menjadi asam amino triptopan. Sementara yang ini misalkan UCA ya akan diterjemahkan menjadi serin, asam amino serin. Nah, proses penerjemahan dari kodon menjadi asam amino ini translate ya, makanya disebut translasi prosesnya. Begitu. Jadi dua proses ini. Transkripsi adalah mencetak RNA duta dari molekul DNA, dan translasi adalah menerjemahkan kodon pada RNA duta menjadi asam amino yang sesuai. Begitu. Rangkaian asam amino yang terbentuk melalui proses translasi ini terangkai ya akan membentuk polipeptida. Polipeptida itulah protein. Ya, seperti inilah dari DNA menjadi protein. Protein inilah yang kita pakai untuk membuat enzim, untuk membuat hormon, dan untuk membuat bagian tubuh kita yang lain ya. Jadi sesuai dengan DNA. Kalau dari DNA gennya dari ibunya begitu, bapaknya begitu, ya nanti protein yang terbentuk juga begitu, sesuai. Ya, kalau gennya di sini rambutnya keriting, nah protein yang menyusunnya protein untuk menyusun rambut keriting, kurang lebih gitulah. Ya. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Tahap pertama, transkripsi dulu. Seperti apa transkripsi ini? Kita harus tahu dulu komponen-komponen yang berperan dalam transkripsi. Ada apa saja? Pertama, inti sel. Inti sel berperan sebagai tempat berlangsungnya transkripsi. Jadi di inti sel. Kemudian, molekul DNA yang akan ditranskripsi. Tentu saja kita membutuhkan molekul DNA yang akan ditranskripsi. Yang mana salah satu untainya berperan sebagai template. Tadi sudah dikatakan. Ada satu. Kan DNA itu double helix ya. Salah satunya berperan sebagai cetakan, satunya lagi sebagai non-cetakan, non-template. Ya. Nah, segmen DNA yang akan ditranskripsi disebut unit transkripsi. Nah, nanti ada terlihat ya, bagian dari DNA template ini yang akan ditranskripsi disebutnya unit transkripsi. Karena tidak semua bagian DNA akan ditranskripsi. Nah, hanya unit transkripsi aja yang akan ditranskrip ya. Bagian DNA tempat RNA polimerase memulai transkripsi disebut promoter.
Sedangkan bagian akhir DNA tempat RNA polimerase mengakhiri transkripsi disebut terminator. Ingat aja nih nanti istilah-istilah ini ya. Ada istilah promoter, ada istilah terminator. Ya. Kemudian enzim RNA polimerase. Jadi selain inti sel kemudian molekul DNA yang akan ditranskripsi dibutuhkan juga enzim, yaitu namanya RNA polimerase. Ini berperan sebagai mesin pembuat RNA dutanya, mesin pembuat RNA hasil transkripsinya. Kemudian tentu saja ada bahan bakunya, yaitu molekul nukleotida RNA, bukan DNA. Kalau ketika replikasi DNA mah molekul nukleotida DNA, ya, fosfat gula basa, ya, yang mana gulanya deoksiribosa, basanya basa, untuk DNA gitu ya, ada timin. Kalau ini molekul nukleotida RNA, fosfat gula basa untuk RNA, yaitu gulanya gula ribosa dan dalam bahasa pirimidinnya adanya urasil bukan timin. Ya. Kemudian tahapan transkripsi itu seperti apa? Ada 3 tahap ya. Kalau kita bagi tahapan transkripsi itu tidak semudah yang tadi. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, inisiasi permulaan, elongasi pemanjangan, terminasi pengakhiran. Ya, kita lihat penjelasannya satu persatu. Penjelasan tahapan transkripsi. Ya. Yang pertama adalah inisiasi. Kita lihat kotak ini inisiasi ya, mengawali. Nah tadi ini promoter, ini terminator, dan inilah unit transkripsi. Jadi segini yang akan ditranskripsi. Bagian DNA ini tidak semuanya akan ditranskripsi, tapi hanya ini saja. Ini dari titik start ya, sampai ke sini stopnya nanti. Ya. Ini adalah enzim RNA polimerase. Ini enzim RNA polimerase. Dialah yang akan menjadi mesin untuk mencetak RNA duta. Nah, coba lihat ya penjelasannya. Nah, enzim RNA polimerase berikatan dengan promoter. Nah, ini bagian yang hijau muda ini adalah promoter. Nah, si enzim RNA polimerase ini, nah ini RNA polimerase ini berikatan dengan promoter. Nah, kemudian rantai DNA itu yang tadinya bergabung dengan ikatan hidrogen itu akan terbuka ikatannya. Ya. Akan lepas ikatan hidrogennya nih, seperti ini terbuka. Seperti membuka resleting gini ya. Kemudian nah, enzim RNA polimerase memulai sintesis RNA di titik start. Nah, ini titik startnya ya. Memulai sintesis RNA. Terus arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Karena yang bagian bawah yang menjadi DNA template nih, DNA template-nya ternyata ini yang bawah, maka ini akan dibentuk menyesuaikan cetakan yang bawah. Dan ini karena ini 3, yang bawah itu dan sebelah kanannya 5, maka arahnya selalu 5-3 kan? Nah, ini 5, ini 3. Ke arah sana berarti. Ya. Nah, jadi akan sesuai dengan yang non cetakannya nanti. Hanya saja bahasa timinnya, T-nya diganti dengan U. Akan sama begitu ya. Nah, ini baru inisiasi loh ya. Baru permulaan. Jadi, RNA polimerase berikatan dengan promoter, kemudian DNA terbuka ikatannya, enzim RNA polimerase memulai sintesis RNA di titik start. Nah, pada DNA template. Ini inisiasi. Kemudian yang kedua elongasi, pemanjangan. Nah, ini dipanjangkan tuh, terus. Ya, coba lihat gambarnya. Yang pertama, enzim RNA polimerase itu bergerak downstream, alias dari arah promoter ke arah terminator. Jadi ke sana. Tuh, terus ya. Sembari membuka terus ikatan rantai DNA. Sembari itu, RNA polimerase juga melakukan elongasi, yaitu memperpanjang rantai RNA yang sedang tumbuh ini nih. Kalau tadi kan baru di sini, nah ketika maju ke sini itu sambil mencetak molekul RNA. Nah, ini lihat diperbesar tuh. Dengan cara bagaimana? Menambahkan molekul nukleotida RNA ke arah 53 ya. Dari arah 5 ke 3 terus. Ini kan ujung 5. Ini kan ujung 3 terus ke sana. Sambil dibuka oleh RNA polimerase sekaligus dicetak RNA dutanya. Nah, rantai DNA yang telah melewati proses transkripsi akan kembali membentuk double helix tuh. Yang ditinggalkan ini yang di belakang itu kembali membentuk double helix. Ketika dibuka aja dia terlepas. Setelah lewat ke sini maka akan bergabung kembali. Itu elongasi, pemanjangan. Sekarang yang ketiga terakhir, ini adalah terminasi. Nah, diakhiri. Kalau enzim RNA polimerase sudah sampai pada bagian terminator di sini,
bagian terminator kan ini ya. Nah, ini bagian terminator. Maka transkripsi telah usai, telah komplit, selesai. Ya. RNA hasil transkripsi, nah ini ya, dilepaskan, terlepas, lengkap sudah. RNA ini disebut RNA duta, disingkat RNA-D atau messenger RNA, RNA messenger ya, atau disingkat mRNA. Boleh. Jadi jangan bingung ketika di buku atau di yang lain menyebutnya RNA-D, RNA-M, dRNA, mRNA ya, RNA duta, ya itu juga. Intinya RNA penyampai pesan nantinya. Enzim RNA polimerase pun terlepas dan meninggalkan DNA ya kalau sudah nyampe ke bagian terminator. Seperti inilah transkripsi. Nah, kita langsung masuk ke tahap yang kedua yaitu translasi. Kita terjemahkan RNA dutanya. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ada beberapa komponen yang berperan dalam translasi seperti tadi. Yang pertama dibutuhkan apa? RNA duta hasil transkripsi tentu saja. Di sana mengandung kodon. Kemudian harus ada RNA transfer. Nah, ini RNA yang lain ya, namanya RNA transfer, transfer RNA, transfer RNA ya, jadi disingkat tRNA yang ada pada sitoplasma atau kalian sebutkan RNA-T boleh ya. Asam amino yang terikat, ini dibutuhkan juga molekul asam amino yang terikat pada satu sisi tRNA. Nah, asam amino ini nanti akan ditransfer atau dibawa oleh tRNA sesuai dengan pesanan kodon di sini. RNA-D ini kan mengandung kodon. Ya, sebagai kode genetik. Mengkode apa? Mengkode asam amino. Asam aminonya yang mana? Ya, sesuai pesanan kodon. Nah, yang membawanya, yang mengantarkannya adalah RNA transfer atau tRNA yang membawa pesanannya. Ya, kodon minta ini, ya, kodenya ya. Maka asam aminonya nanti dibawakan oleh tRNA ya. Kemudian dibutuhkan ribosom. Nah, ribosom ini sebagai pabrik atau tempat berlangsungnya translasi. Jadi tempat produksi asam amino itu protein itu di ribosom ya. Kemudian ada juga releasing factor, ada faktor pelepas yaitu sebuah protein mirip tRNA yang datang untuk menggantikan tRNA jika ribosom sudah menemukan kodon stop sebagai tanda berakhirnya translasi. Jadi translasi bisa diakhiri nanti kalau sudah menemukan kodon stop. Ya, faktor pelepas ini akan melepaskan polipeptida dari ribosom. Nah, ini kita bahas satu persatu. Kita lihat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambar RNA duta hasil transkripsi itu seperti apa. Kita ulangi lagi tadi. Ya. RNA duta atau messenger RNA, mRNA. Nah, yang tadi ini. RNA duta hasil transkripsi lengkap itu seperti ini. Nah, tadi saya bilang ya, bahwasanya di sel eukariotik itu RNA-D itu harus diproses dulu. Karena ada bagian yang harus dibuang namanya intron. Intron ini seperti gini. Jadi sebenarnya nggak sesimpel ini loh RNA duta itu. Tuh, lihat. Ini ada nomor basa misalnya dari 1 sampai 146. Nah, ini titik start, kodon start di sini, ini kodon stop di sini. Nah, intron ini dibuang. Nah, sebenarnya rumit ya. Prosesnya itu tidak simpel tapi nanti kalian di jenjang yang lebih lanjut bisa memahami ini insya Allah ya. Intinya ini dipotong intronnya dan dibuang. Nah, exon ini bergabung jadi satu. Akhirnya seperti inilah dihasilkannya. Begitu saja ya. Nah, kemudian ini. Nah, di sini kan ada kodon start, kodon stop. Dan di sini banyak sekali kodon. Nah, saya ambil 4 saja. Ada kodon 1, kodon 2, kodon 3, kodon 4. Seperti ini. Ya, jadi RNA duta ini di sini mengandung kodon yang akan ditranslasi. Begitu. Yang akan ditranslasi ya. Nah, begitu ya. Sekali lagi, RNA duta hasil transkripsi pada sel eukariotik akan mengalami pemrosesan. Maksudnya pemrosesan apa? Dibuang intronnya. Ya. Kemudian pada RNA-D ini RNA-D yang sudah diproses ini terdapat kodon ya, berupa triplet basa yang akan menjadi kode untuk asam amino tertentu saat translasi. Nah, kodon-kodon ini nanti akan ditranslasi. Seperti tadi ya. Diulang-ulang lagi nggak masalah. Coba kita lihat sekarang tRNA seperti apa tRNA ya. tRNA ini adalah RNA transfer yang fungsinya untuk membawa asam amino sesuai pesanan kodon nih. Kalau struktur 2 dimensinya sih kayak gini. Ini ada antikodon. Nah, ya ini akan berikatan dengan kodon. Ya. Kalau kodonnya adalah UUC maka ininya AAG gitu. Nah, di sini adalah sisi pengikat asam amino. Karena ini rumit, bentuk seperti begini disederhanakan menjadi seperti gini. Ya, dimodelkan.
diibaratkan seperti ini. Tuh ya, antikodonnya seperti ini. Kemudian di batang tubuhnya, kemudian di ujung ini adalah sisi pengikat asam amino. Di sini berikatan asam amino nantinya. Jadi si asam aminonya dibawa oleh RNA transfer, makanya disebut RNA transfer gitu. Nah, ini asam aminonya berikatan begini, ini tRNA dan ini antikodon pada tRNA yang akan berikatan dengan kodon yang sesuai, yang komplement ya. Jadi pada tRNA ini terdapat antikodon spesifik ya, yang komplement terhadap kodon di salah satu ujungnya di sini. Dan di ujung yang berseberangan, di ujung yang lain, ini terhubung dengan molekul asam amino. Tentu saja asam amino ini sesuai dengan permintaan si kodon. Gitu. Ya, itu tRNA. Sekarang kita lihat asam amino ini kan akan dibawa oleh tRNA itu sesuai dengan pesanan kodon. Nah, kalau kodonnya AUG apa? Kalau GGC apa? Kan banyak ya. Karena itu ada 64. Ya. Karena basa itu ada 4 kan. A, C, U, G gitu ya. Nah, kalau itu kombinasinya bagaimana? Kalau 33, maka akan ada 64. Seperti ini. Nggak usah dihafal karena ini biasanya diberikan. Tabel kodon ini diberikan. Dalam soal-soal juga tabel kodonnya diberikan. Nah, seperti gini. Lihat, kalau kodonnya UUU atau UUC, maka asam amino yang dibawanya nanti V. V itu adalah fenilalanin ya. Mana lihat V. Di sini ada, nah ini fenilalanin sebetulnya. Kemudian ada leu. Leu ini adalah leucin ya. Leucin dan seterusnya. Gimana cara baca ini? Kalau bahasa pertama ini U, bahasa kedua U, bahasa ketiganya U, maka di sini adalah U begitu. Jadi kalau kalian ingin mencari misalkan mana kalau CAG gimana? Kalau di kodonnya CAG, maka ini bahasa pertama C. Nah, ini C. Bahasa kedua apa? CAG A ini. Bahasa ketiganya adalah, maka kalian cari irisan di sini CA, tinggal lihat CAG mana. Nah, G ini. Nah, ini CAG. Apa CAG itu? GLN. GLN lihat keterangannya, oh glutamin. Nah, seperti begitu ya. Yang membuat seperti ini beda-beda ya. Ada istilah singkatannya beda-beda. Bebas. Tapi kodonnya pasti sama seperti gitu. Ya, CAC itu pasti histidin gitu ya. UUG itu pasti leusin, nggak akan jadi serin gitu. Seperti gitu ya. Ini nggak usah dihafal, tabel kodon beserta asam aminonya ini biasanya diberikan ya. Ya, kita kembali. Nah, ribosom, kita lihat ribosom itu seperti apa. Ribosom. Nah, ini ribosom. Nah, di kelas 2, kelas 11 ya kalian sudah belajar mengenai ribosom. Ada subunit besar, ada subunit kecil di ribosom itu. Nah, di subunit besar ini terdapat 3 sisi EPA ya gitu. Sisi A ini adalah sisi amino asid tRNA binding site. Jadi artinya ini sisi ikatan antara tRNA dengan asam amino ya di sini. Nah, sisi P singkatan dari peptidil tRNA binding site di sini adalah tRNA yang sudah berikatan dengan polipeptida. Ini gambarnya. Ya. Kalau di sisi A itu tRNA yang berikatan dengan asam amino berikutnya yang akan diikatkan ke sini. Kalau ini adalah rangkaian asam amino sudah berbentuk polipeptida. Sisi P yang ini. Sisi E adalah sisi exit exit ya, untuk melepaskan tRNA yang sudah selesai bertugas. Seperti gitu. Baik, kita lihat ini ya penjelasannya. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Di dalamnya juga terdapat RNA ribosom tuh. Ada RNA duta, ada RNA transfer, ada RNA ribosom. Di sini ada RNA ribosom. Tidak digambarkan. Ada 3 sisi yang tadi ya, sisi APE. Ya, APE. Gitu. Di dalam ribosom itu. Sisi A adalah untuk mengikat tRNA yang membawa asam amino. Yang membawa asam amino ini. Untuk ditambahkan pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Nanti akan ditambahkan ke sini. Sementara sisi P-nya adalah tempat untuk tRNA yang mengikat rangkaian polipeptida. Nah, polipeptida mah namanya polipeptida, asam aminonya sudah banyak. Ya, sudah tumbuh, sedang tumbuh. Akan diperpanjang dengan menambahkan ini ke sini. Digabungkan ini yang baru ini ke sini. Nah, kemudian sisi E adalah sisi pelepasan ya, tempat melepaskan tRNA yang sudah kosong dari asam amino. Nah, ini yang sudah kosong, ini kan nanti
dioper ke sini, nah dia akan geser gitu. Ini akan lepas. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, pada subunit kecil terdapat sisi pengikatan RNA duta. Nah, ini. Ini tempat mengikat RNA duta di bawah, ya. Seperti gitu. Coba kita kembali ke sini. Nah, jadi kita lihat proses translasinya. Nah, konsep dasar translasi ya. Translasi itu gini. Jadi RNA duta dari inti sel itu akan keluar menuju ribosom. Nah, ini ribosom. Kemudian setelah itu RNA duta itu akan bergerak sepanjang ribosom ini, ya. Dari kepala 5 sampai ke ekor 3, ingat ya. 5 itu kepala lokomotifnya ya. Nah, gerbong terakhirnya 3. Terus begini berderet. Dia akan bergerak, ya, untuk dibaca dan diterjemahkan. Nah, satu demi satu kodon itu diterjemahkan. Nih, misalkan ini ada UUU, ya. Maka penerjemahnya adalah RNA transfer. Kenapa bisa menerjemahkan? Karena dia punya antikodon. Ya. Kalau UUU antikodonnya pasti AAA, ya, gitu. Nah, si tRNA ini sembari berikatan dengan kodon karena punya antikodon, dia pun kan membawa membawa apa? Membawa asam amino yang spesifiknya. Kalau UUU itu apa? Fenilalanin, begitu. Nah, kalau misalkan di sini ada kodon GGC, maka antikodonnya adalah CCG, G dengan C, G dengan C. Ingat ya, ingat aturan Sargap itu. Ya, ini berpasangan selalu C dengan G, C dengan G, C dengan G, ya, G dengan C, gitu. Sambil membawa glisin karena glisin itu adalah dikode oleh GGC. GGC itu glisin. Lihat di tabel kodon. Seperti gitu, glisin. Nah, kemudian tRNA ini akan menambahkan muatan asam aminonya ke rantai ini. Nanti dari sini si glisin ini akan ditambahkan ke sini. Atau dari sini dioper ke sini, ya. Lihat, nanti pokoknya akan diperpanjang. Nah, sama seperti transkripsi, translasi pun terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sama. Permulaan, pemanjangan, dan di sini pengakhiran, ya. Lihat satu persatu. Yang pertama inisiasi. Seperti apa inisiasi? Nah, untuk inisiasi ini sebuah subunit kecil ribosom, nah ini subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul RNA duta. Nih, RNA duta ya, berikatan. Sisi pengikat RNA duta mengenali adanya kodon start. Nah, kodon start itu selalu AUG dengan arah 53, membacanya dari 5 ke 3 selalu ya. Ini lokomotif, ini gerbong akhir. Ini kepala, ini ekor. Membacanya begini, AUG, bukan GUA ya, AUG. Nah, maka lihat ini. AUG gitu ya. Si ini mengenali ada AUG, maka ini adalah start. Oh, oke, kita mulai translasi karena sudah menemukan AUG gitu. Ya, menemukan kodon AUG, tanda dimulainya translasi. Itulah inisiasi. Ya. Selanjutnya tRNA inisiator. Nah, tRNA yang pertama gitu ya, menginisiasi yang mengandung antikodon komplemennya yaitu UAC. Lihat, AUG itu pasti dengan UAC. Kenapa? A selalu dengan U. Enggak akan dengan T karena RNA tidak mungkin ada T. Jadi A dengan U. Kalau ini U berarti ini A. Kalau ini G ini C. Berarti yang komplement dengan AUG adalah UAC, tapi arahnya 35 ini mah. Gitu. Nempellah di sini. Sambil membawa apa? AUG itu ternyata membawa metionin ya. Sesuai dengan kodon apa tabel kodon itu. Metionin. Jadi metionin itu selalu di awal. Metionin itu sebagai asam amino penginisiasi ya di sini. Oke. Kemudian subunit besar ribosom datang sini, plak begitu ya, dan menyempurnakan proses inisiasi. Nah, ada faktor inisiasi yang tidak digambarkan di sini dibutuhkan untuk mengundang dan membawa seluruh komponen translasi ini bersamaan. Ini komponennya ada subunit besar, ada subunit kecil, ada RNA duta, ada RNA transfer yang ada asam aminonya. Ini di apa ya? Dirangkaikan oleh faktor inisiasi. Tidak digambarkan di sini. Ya, ada juga GTP. Kok dibutuhkan GTP sebagai energi? Bukan ATP ya, tapi GTP yang dibutuhkan di sini. Saudaranya ATP ya. Untuk merakit ini. Jadi dibutuhkan energi untuk bisa melakukan sintesis ini. Ya.
tRNA inisiator ini menempati sisi P dulu. Nah, sementara sisi A masih kosong. Untuk nanti ya sebagai bantalan tRNA berikutnya yang membawa asam amino berikutnya. Oke, kita coba elongasi. Kita kan mau memperpanjang, ini kan baru metionin, baru satu. Ini kan asam aminonya harus banyak sehingga jadi apa? Sehingga jadi protein. Kita lihat elongasi bagaimana. Ini siklus elongasinya. Nah, dari sini mulainya ya. Lihat ini sudah ada misalkan ya, sudah ada. Nah, akan diperpanjang bagaimana? Nah, tRNA dengan antikodon yang komplement terhadap kodon yang ada di sini ya, akan membawa asam amino yang sesuai pesanan. Jadi kalau si kodon ini pesannya eh, apa asam amino tertentu ya akan dibawakan ini ya. Misalkan saya di sini pesan bakso, ya dia bawa bakso. Ini kan abang-abang tukang bakso pelayannya. Kalau nanti di sini saya pesannya adalah batagor, maka ini si abang-abang batagor membawa batagor gitu. Masa kalau di sini pesannya mie ayam, di sini malah membawa cuanki, kan nggak mungkin. Sesuai dengan pesanan yang di sini. Terus ya, ini geser terus 5 ke 3 ya. Bergerak terus si RNA duta ini. Gilirannya kodon ini nanti dibawakan. Kodon ini memesan, ya, memesan asam amino. RNA transfer sebagai pembawa apa? Pembawa pesanan. Ya, ini pesan dibawa oleh RNA duta, di dalamnya pesannya ada apa? Ada kodon. Ya, gitu. Ibaratnya ini adalah pembawa pesan, kurir, pembawa pesan, ya membawa apa? Membawa tulisan, surat. Isi suratnya apa? Bang, saya pesan mie ayam. Maka ini Rena Transfer adalah tukang mie ayam. Membawa apa? Membawa mie ayam, karena di sininya mie ayam. Nanti ini juga si kurir membawa tulisan juga, Bang, saya pesan batagor. Maka ini si abang-abang tukang batagor akan membawa batagor begitu. Nah, seperti itulah kurang lebih ilustrasi. Nah, aku makanan Mas, mudah-mudahan ngerti ya. Kemudian, nah jadi seperti ini datang. Ya, terjadi pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru datang, nih ya, pada sisi A dengan rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ini kan sudah ada tadinya. Nah, langkah ini ya akan melepaskan rangkaian polipeptida dan dipindahkan dari sisi P ke sini. Diberikan kepada asam amino yang ada di sini. Ya, langkah ini dikatalisasi oleh RNA ribosom. Nah, tidak digambarkan di sini. Pindah ke sini tuh kan jadi begini. Tuh, lihat. Lihat ini tanda panahnya. Dilihat. Ya. Ini dipindahkan. Jelek ke sini. Kemudian nanti geser ini. Yang tadinya di P akan ke E. Yang tadinya di A akan ke P. Tuh, lihat ini. Ini sudah ada. Nah, ini yang ini. Tuh, coba lihat. Pindah ke sini. Ya. Di saat yang bersamaan, yang dari sisi P yang sudah kosong pindah ke E. Segera mungkin dia pun akan dilemparkan keluar. Sudah purna tugas ente ya, kamu sudah purna tugas. Tinggal begini. Bagaimana ini? Berikutnya ya ribosom siap untuk mentranslasi asam amino berikutnya. Begitu. Datang lagi ini pesanan ya. Misalkan sekarang pesannya adalah CCG. Wah, nanti antikodonnya pasti GGC. Ya, CCG itu apa sih? Lihat tabel kodon akan membawa asam amino apa. Terus ke sini. Jelek ke sini. Lemparkan yang sudah ada ke sini, nyambung di sini. Geserkan dari P ke A ke P, kemudian yang sudah ada di E akan lepas. Begitu terus. Datang lagi pesanannya apa kodon. Dibaca sepanjang RNA duta ini. Mungkin ada berapa ratus kodon begitu ke sana. Ya, sehingga menghasilkan berapa banyak apa asam amino. Seperti itu. Itulah elongasi ya. Sekarang ke terminasi. Bagaimana mengakhiri translasi? Nah, mengakhirinya itu begini. Ketika ribosom menemukan kodon stop, nah ternyata di RNA duta ini nanti ada kodon stop. Ditemukan kodon stop. Apa saja kodon stop? Nih. Kalau kodon start tadi AUG, kalau kodon stop itu ada 3. Kalau enggak UAG, UAA, UGA, semuanya stop. Berhentilah engkau kalau sudah menemukan UAG, UAA atau UGA ya, katanya begitu. Berhenti translasinya. Nah, sisi A pada ribosom kalau sudah menemukan kodon stop di sini akan menerima sebuah faktor pelepas. Jadi tidak akan lagi mendapatkan RNA transfer berikutnya, tapi akan ada faktor pelepas yang strukturnya mirip dengan tRNA.
faktor pelepas ini akan menggantikan posisi tRNA. Jadi udah berhenti. Kalau udah ada faktor pelepas, nggak akan ada lagi asam amino yang ditambahkan ke sini. Ya, karena sudah berhenti. Karena kodonnya stop. Udah beres sampai sini. Gitu translasinya. Nah, faktor pelepas ini akan menghidrolisis ikatan antara tRNA pada sisi P dengan rantai polipeptidanya. Nah, ini akan diputus. Sehingga ketika ini keluar, ini putus. Nah, maka si polipeptida alias protein ini dibebaskan. Terbentuklah protein. Kemudian ini dibongkar. Dua subunit ribosom dan rangkaian komponen yang lain itu akan terlepas. Udah beres. Ya, udah beres. Sampai nah, transaksi. Kita coba lihat summary. Rangkuman sintesis protein. Pertama nih ya, dari mulai transkripsi ya. RNA duta ditranskripsi dari DNA template di inti sel ya. DNA ada template-nya yang cetakan ya, akan menghasilkan RNA duta. Ya. RNA duta itu kalau di eukariota atau sel eukariotik akan diproses dulu ya dari pre-RNAD menjadi RNAD gitu. Kemudian RNA duta nih lihat yang sudah diproses meninggalkan nukleus melalui pori-pori inti ya dan menuju ke ribosom. Ke sini lewatin dulu sitoplasma masuk ke ribosom. Nah, sementara itu di sitoplasma lihat asam amino itu diaktifkan, yaitu diikatkan dengan tRNA yang sesuai. Udah siap-siap. Asam amino diikatkan dengan tRNA yang sesuai. Nunggu panggilan nanti, panggilan si kodon ya. Lihat nih. Nah, kemudian terjadi translasi di ribosom, di mana setiap kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino yang sesuai. Tiap asam amino itu akan dibawa oleh tRNA yang antikodonnya komplement dengan kodon di RNA duta. Lihat. Kalau ininya kodonnya UUU, maka komplement antikodonnya adalah AAA. Nah, UUU nanti membawa apa gitu. Lihat tabel kodon. Seperti begitu. Ya. Nah, rangkaian asam amino yang dihasilkan nanti akan membentuk rantai polipeptida. Inilah protein. Maka dari DNA sekarang sudah menjadi protein. Begitu. Ya. Aduh. Coba lihat video. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Nonton dulu ya. Sabar ya. Dari DNA menjadi protein. Kita lihat videonya. Saya ambil video ini dari sumber di YouTube channel Your Genome. Ini sel katanya. Nah, di dalam sel ada nukleus, ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada 23 pasang kromosom. Nah, dalam kromosom itu ada DNA, ya, pita DNA yang mengikat histon. Nah, bagian DNA ada yang berupa gen. Nah, gen ini berperan dalam membentuk protein. Nah, RNA polimerase akan membentuk RNA duta. Dibentuk RNA duta. RNA duta dibentuk tuh oleh RNA polimerase. Nah, proses ini disebut transkripsi. Nah, dibentuk. Ini RNA duta, messenger RNA sama aja. Nah, RNA duta yang sudah dibuat itu akan keluar dari inti ke sitoplasma dan akan menuju ke ribosom. Nah, ada dua subunit ya, ada unit besar, ada subunit kecil. Nah, ini RNA transfer yang membawa asam amino yang sesuai. Nah, RNA transfer ini akan membawa asam amino yang sesuai ke ribosom. Sesuai dengan pesanan si kodon. Tuh lihat, dibaca, diterjemahkan. Seperti gitu proses yang tadi. Terus seperti begitu polipeptidanya tumbuh dari asam amino.
Nah, kalau sudah ada terminator apa mencapai terminatornya ya, ada releasing factor sudah selesai dan itu menjadi protein ya. Sudah selesai dan dirangkai jadi protein. Seperti itu kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Kita putar sekali tidak masalah ya. Kita cepat saja ya. Ini sel, di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel ada genom. Nah, ada 23 pasang kromosom. Nah, masing-masing kromosom mengandung pita DNA yang melilit histon. Nah, DNA ini mengandung gen. Dan gen ini akan menginstruksikan untuk membuat protein. Ini enzim RNA polimerase. Dia akan membuat RNA messenger atau RNA duta. Tuh, lihat, dicocok-cocokkan bahasanya. Seperti replikasi DNA. Tapi yang dibuat adalah RNA. Nah, proses ini disebut transkripsi. Menghasilkan messenger RNA atau RNA duta. Nah, dalam eukariotik ini diproses dulu. Jadi si intronnya dibuang ya. Kemudian setelah jadi RNA duta, setelah pemrosesan, dia keluar dari inti sel melalui pori-pori inti menuju ke mana? Menuju ke ribosom. Nah, ini ribosom. Nanti oleh ribosom dibaca ya, dibaca. Dibaca kodon yang ada pada RNA duta itu. Nah, diterjemahkan, ditranslate oleh RNA transfer dan menghasilkan atau membawa asam amino yang sesuai dengan pesanan si kodon yang di sini tuh. Ini kodon yang di bawah ini. Yang di atas ini adalah antikodon yang ada pada RNA transfer. Nah, dan si protein, si asam amino yang di bawah ini sesuai dengan pesanan kodon yang di bawah ini. Lihat tabel kodonnya apa. Gitu. Terus seperti itu, asam amino ditambah-tambahkan terus dan rangkaian asam amino ini ya disebutnya polipeptida atau nama lainnya adalah protein. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham ya nanti tanya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah materi sintesis protein sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada bahasan selanjutnya mengenai pembelahan sel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami materi-materi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di YouTube-nya atau kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp group ya di kelas masing-masing. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.